Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Jadi kita jadi yang aku bilang tadi, jadi hari ini tuh Bandung spesial banget nih. Setiap spot masjid itu kayak penuh sama anak muda buat menuntut ilmu, dan kita juga di sini nih, alhamdulillah ya. Spotnya di mana aja? Ada di sini tentunya, terus di Masjid ASM, terus di Al-Murabi. Al-Murabi juga ada. Di Salman, terus di mana lagi? Pokoknya ada beberapa banyak itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itu mungkin bagian dari semangat waktu Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Kita kemana aja pergi dalam rangka mencari ilmu. Ke TSM ikut, ada di Murabi ikut, di Al-Latif ikut. Nanti ada di mallnya bikin kajian ikut. Nanti ibu-ibu arisan bikin kajian ikut gitu. Kalian rajin banget sih, kok kayak ilmunya tuh gak habis-habis. Emang begitu ya, yang namanya ilmu Allah itu kayak gak habis-habis. Bahkan dikatakan kalau kita tahu ya betapa luasnya ilmu Allah, semua lautan kalau dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka 7 kali lautan yang ada di bumi pun gak cukup. Semua pepohonan yang dijadikan untuk pensilnya untuk menulis 7 kali bumi ya, itu juga gak cukup. Mana fidan, gak bakal cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Ilmu Allah maha luas, ilmu Allah maha banyak ya, dan kita super butuh banget. Karena memang ilmu itu hayatul qulub. Hayatul qulub itu kehidupan hati. Hati kita kayak mati gitu kalau nggak nyari ilmu. Jiwa kita tuh kayak hampa kosong kalau kita nggak nambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Bahkan misalnya dengan hanya memandang kita dapat ilmu, kita mendengar kita dapat ilmu. Makanya seluruh kehidupan perempuan, kalau spiritnya wa qur rabbi zidni ilma, insya Allah hidupnya hafathumul malaikah. Malaikat akan senantiasa mengepakkan sayapnya untuk bukan hanya perempuan ya, untuk semua yang mencintai majelis ilmu dan pergi menuju ke majelis ilmu, duduk mencari tambahan ilmu. Berarti sekarang banyak banget nih malaikat nih. Malaikat mengepakkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diberikan tambahan kasih sayang Allah. Ada berapa dosa yang sudah kita kerjakan karena kita duduk di majelis mendengarkan ilmu Allah bersama-sama, zikrullah bersama-sama, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, maka sekian ratus ribu atau sekian juta dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan zikir kita, dengan setiap derap langkah kita. Maka kebaikan mencari ilmu itu luar biasa. Wa qur rabbi zidni ilma, itu yang paling penting. Jadi kalau para nabi tidak pernah mewariskan harta, tidak pernah mewariskan emas, mewariskan istana-istana, mewariskan mutiara-mutiara, tapi para nabi mewariskan ilmu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang senang dengan ilmu, orang-orang yang banyak ilmunya, merekalah pewaris para nabi. Wa qur rabbi zidni ilma, seringlah mengucapkan, ya Allah berikan tambahan untukku ilmu. Jadi dalam Al-Quran itu rekomendasinya berikan tambahan ilmu, bukan wa qur rabbi zidni jamala, ya Allah tambahkan aku cantik. Nggak ada tuh rekomendasi seperti itu. Wa qur rabbi zidni mala, ya Allah tambahkan untukku harta. Wa qur rabbi zidni martabah, tambahkan untukku martabat itu kedudukan ya. Nggak ada rekomendasi seperti itu. Tapi rekomendasi Allah adalah wa qur rabbi zidni ilma,
Ya Rob, tambahkan untukku ilmu. Kenapa? Dengan ilmu yang jelek jadi keren. Setuju nggak? Dan ini ada kisahnya. Dengan ilmu yang hina jadi mulia. Dengan ilmu yang miskin jadi kaya. Saya dulu misalnya berangkat ke Mesir tanpa sepeser uang pun dari orang tua. Pesawat gratis, kemudian tempat tinggal di Mesir selama 5 tahun gratis, ngampus gratis, uang bahkan digaji setiap bulan, bahkan bisa ngirim untuk orang tua. Ini hasil dari apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau Allah menambahkan ilmu, Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan kehormatan, Allah tambahkan keren. Muka biasa aja. Tapi kalau udah duduk dan bicara, orang tercengang. Ya, seperti kisah Atha bin Rabah. Ini salah satu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat pula orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang lain. Kenapa mereka punya derajat yang lebih tinggi? Karena iman dan ilmu. Atha bin Rabah, seorang dulunya dia budak. Sudah kebayang ya, budak tuh sudah miskin dan jelek. Jadi karena Atha ini cinta sekali dengan ilmu, sehingga tuannya Atha melihat kalau Atha dibebaskan maka tuannya akan memperoleh banyak kebaikan. Ketika Atha bebas, seluruh kehidupan Atha dipakai untuk mencari ilmu. Sampai suatu ketika ya, seorang raja namanya Sulaiman ya bin Malik. Raja ini sedang melakukan haji. Biasa ya, yang namanya haji, kalau cowok cuman pakai penutup atas dan penutup bawah. Mau dia raja mau bukan gak kelihatan. Misalnya nih SBY, Jokowi mau ke sana ya, sama statusnya, cuman pakai penutup atas dan penutup bawah. Jadi kalau raja zaman dulu kan mahkotanya, baju-bajunya semua ditinggalkan kalau ingin melaksanakan haji. Bahkan sendal pun kan nggak boleh berjahit ya. Jadi nggak pakai sendal. Waktu itu beliau sudah memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Sang raja Sulaiman bin Malik bin Sulaiman, atau balik nih. Malik bin Sulaiman setelah selesai tawaf gitu, dia seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat baik. Dia memang sudah mengenal nama Atha ini viral banget, followersnya banyak banget, setiap majelis-majelisnya penuh gitu. Yang mana sih yang namanya Atha gitu? Kok popularitas dia mengalahkan aku, gue seorang raja. Raja kaya raya, raja yang soleh, dia haji bersama rombongannya ya, rombongan elit, ada panglimanya, bahkan dia sang raja membawa kedua putra mahkotanya. Putra mahkotanya ngelihat kakinya aja seperti rembulan, saking bersinar ya. Memang kedua putra mahkota ini sangat rupawan, sangat sopan, pokoknya rombongan ini rombongan yang kalau orang tahu bakalan respect banget. Tapi rombongan keren ini ternyata kalah keren dengan gengnya Atha. Dia masih mencari di manakah Atha gitu. Dikatakan oh itu dia masih sholat.
Dia masih sholat, menyelesaikan rukuknya dengan sangat khusyuk, menyelesaikan sujudnya dengan sangat khusyuk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Brr. Jadi orang selesai beliau sholat langsung dikerumuni orang. Dari tadi dia sholat itu orang udah siap-siap untuk ngejar. Atau kata putra mahkota, oh gitu ya mereka gitu, kita nih raja, kita nih golongan elit, kenapa justru orang-orang nyerbu atau. Coba sang anak penasaran, mana Atok? Dilihat, ya Robbi ya Rahman, ternyata Atok hanya seperti burung gagak. Maaf, itu memang istilah riwayatnya seperti itu ya. Saya nggak membesar-besarkan, tidak. Atok ketika duduk hanya seperti burung gagak. Burung gagak seperti apa sih? Hitam. Kulitnya mungkin kurang lebih seperti aspal. Terus rambutnya itu keriting. Keritingnya itu bukan keriting yang bagus, keritingnya itu keriting nempel. Kalau kata orang-orang seperti zabib, seperti biji seperti buah kan. Seperti anggur yang dikeringkan, bulat-bulat gitu ya, nempel-nempel di kepala. Kok ada bulat-bulat di kepala, apaan sih ini gitu? Oh ternyata rambutnya saking keritingnya. Rambutnya keriting, hidungnya pesek. Kayak gini viral gitu kan, namanya selebgram biasanya kan, wah pasti keren ya, apanya gitu kan, kostumnya apanya, ini teh kok bisa gitu, orang kayak gini dikejar banyak orang. Ternyata Atok ini sangat disegani karena ilmunya, dikejar-kejar karena ilmunya. Kemudian banyak sekali orang bertanya ya, meminta fatwa seputar haji ini. Kalau hukumnya ini masalah seperti ini bagaimana? Semua dijelaskan secara rinci oleh Atok, sehingga orang yang pertama kali ngelihat Atok seperti burung gagak jadi masya Allah lebih ganteng dari rembulan. Karena wah ilmunya masya Allah. Jadi orang tuh sampai-sampai mendengarkan penjelasan Atok seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Kalau di atas kepala kita ada burung gimana? Diem aja ya. Jangan sampai burungnya terbang. Saking terpukau dengan pembahasan yang dibawa oleh Atok. Berikutnya ya, sudah sang raja tersebut mau bertanya gitu. Dia bawa forrider ya, apa sih istilahnya? Untuk jadi orang-orang biar pada minggir, biar sang raja bisa jalan, bisa mendekat kepada Atok. Forridernya sudah kalau bahasa Arab torik minta jalan. Ini ada raja mau mendekat kepada Atok. Kata Atok, makanan. Kata Atok, makanan itu kamu tetap di tempatmu. Kamu meskipun raja nggak boleh mengambil majelis yang sudah diduduki oleh orang-orang yang mendahului kamu. Hello, raja digituin ya. Misalnya ada Jokowi gitu mau masuk gitu kan, makanan. Jangan mendekat ya. Kamu tetap di situ karena kamu telat. Kan gitu ya istilahnya. Biarkan ini teman-teman ladies yang ada di sini duduk di samping aku. Nah, itu jarang banget ya raja istilahnya dalam tanda kutip rada direndahin. Saya ini raja, saya ini presiden, saya ini kok diperlakukan seperti ini, tapi raja ini raja orang yang baik. Baiklah, gitu. Saya tetap duduk di tempat saya. Jadi dia di belakang sang raja gitu. Dia pengen ngedengerin nggak terlalu kedengeran. Kemudian sang putra mahkota kesel gitu. Udah selesai ya majelisnya, sudah selesai. Kemudian mau pergi sa'i gitu, ayah gitu. Ngeselin banget sih. Siapa sih dia gitu, kok kamu mau sih? Kamu nggak pernah diperlakukan orang seperti itu. Yang mendekat kepada raja aja stay, kamu tetap di situ, jangan dekat-dekat dengan raja. Kan gitu ya. Ini dianya digituin sekarang. Akhirnya wahai putraku, seperti itulah ilmu ya. Ilmu itu bisa meninggikan orang yang rendah. Aku itu cuma seorang budak, fisiknya nggak banget gitu, tapi dia bisa memperlakukan ayahmu sang raja yang ganteng, yang kaya raya seperti itu.
Sebaliknya ilmu itu juga bisa kalau kita nggak ada ilmu ya kita bisa yang kita punya martabat tinggi kita bisa jadi rendah. Ya kayak ayahmu nih tadi diapain kan sama dia tapi ayahnya tidak tersinggung. Akhirnya sang ayah berpesan, wahai anakku, ambillah ilmu karena dengan ilmu Allah akan meninggikan derajat seseorang. Yang rendah jadi tinggi, yang hina jadi mulia, yang jelek jadi tapak keren. Walaupun nggak berubah sih. Pertama orang lihat gitu, tapi pas sudah duduk bersama dia, mendengarkan ucapan dia, oh gitu. Jadi Ranya gitu keluar. jatuh cinta karena ilmu, bukan karena fisik. Banyak sekali misalnya kita melihat orang keren gitu kan, ganteng, cantik gitu, wow gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memukau gitu. Pas kita duduk bareng dia, baru beberapa menit gitu, ih ngomongnya ngaco, ngomongnya tuh nggak nyambung, ngaco dan nggak ada ilmu. Akhirnya kita duduk di samping dia pun nggak betah ya, karena manfaatnya apa ya ngomongin kayak gitu, kok nggak ada guna ya gitu. Akhirnya seperti itulah orang itu akan dihargai bajunya ketika masih berdiri. Tapi kalau dia sudah duduk dan bicara, yang dihargai adalah ilmunya, bukan bajunya lagi. Bajunya sudah nggak penting. Kita dengarkan apa ucapan dia, apa hikmah yang dia miliki, ya kan, ilmu apa yang dia miliki yang bisa kita pakai. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seperti itulah Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Carilah ilmu karena ilmu ini adalah warisan para nabi. Ya, kita ini mulia karena ilmu atau sebaliknya hina juga karena ilmu. Jadi gimana Teh? Ada komen? Jadi ya itu ternyata ya memang gitu ya, kalau misalkan seseorang dengan ilmunya walaupun ya tampilannya biasa aja, tapi kalau udah diskusi terus jadi seru banget, kita jadi lebih respect ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kalau di sekolah ini dulu, jadi ada seorang teman dia tampilannya biasa aja sih, tapi aku tuh nggak bisa. Terus ini gimana nengok ke kanan kiri, terus dia dengan senang hati ngebantuin, terus wujud yang biasa aja tapi ngenerangin, oh sampai jadi bisa paham gitu, masya Allah. Jadi kita, oh orang yang biasa, oke, berarti kita berteman. Ya, dengan ilmu. Bahkan misalnya saya ada cerita ya, murid saya dulunya sekolah di Maranatha. Kebayang ya Maranatha seperti apa gitu. Penampilan mahasiswanya di sana seperti apa ya, keren semua gitu. Nah ini ada jarang banget muslimah yang masuk Maranatha. Jadi sebuah tantangan tersendiri kalau ada muslimah yang masuk Maranatha. Dia tetap menggunakan hijabnya, maaf ya teman-temannya rada underestimate dong, gitu kan? Ya kebanyakan seperti itu. Tapi dia memang di sana punya prestasi. Dia lebih pintar, dia lebih gaul gitu ya. Akhirnya semua teman-teman yang awalnya ngerendahin dia, akhirnya pada datang ke rumahnya. Aku minta dilesin dong. Nah loh, padahal sebelumnya udah nggak ada masalah juga jengkel gitu karena cuma gara-gara kerudungnya. Sampai maaf Chinese pun yang dia Chinese, yang dia non Islam ya, dia respect sama namanya Teh Ayang ya, sama Teh Ayang karena Teh Ayang ada beberapa teman yang lain ya gitu, karena kita ini eksis karena ilmu, atau kita ini eksis karena sebuah manfaat, dan manfaat itu datangnya dari ilmu. Mau ilmu apapun itu, kita harus punya ilmu masak, atau misalnya gini, ilmu memasukkan bola basket ke keranjangnya ya, maksudnya bisa main basket aja ya. Itu ketika dia berhasil memasukkan bola basket ke keranjang, dia memperoleh sekeranjang teman. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh kalau kita punya skill maupun ilmu ya. Apalagi misalnya kalau kita banyak belajar ya, yang paling penting kita mencari ilmu adalah ma'rifatullah.
mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita sudah seakan-akan bersama Allah. Kenapa orang kadang-kadang merasa ditinggalkan Allah? Karena dia tidak kenal Allah. Ya, faktanya Allah gak pernah ninggalin, tapi kenapa merasa ditinggalin? Berarti kan gak kenal Allah ya. Jadi harus benar-benar bersama Allah itu yang harus kita pelajari ya. As-suhbah ma'allah, bersama Allah yang harus kita pelajari adalah menghormati, gimana ya? Kalau ini bahasa Arabnya teh husnul adab ya. Jadi kita harus punya adab yang baik kepada Allah. Apa yang kita ucapkan ketika kita bersama Allah ya? Yang sudah sama-sama kita hafal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan sepele tapi agung banget. At-tahiyyat. At-tahiyyat itu salam hormat. Mubarakah, yang banyak sekali keberkahan karena Allah adalah sumber keberkahan. Salawat, yang banyak doa-doa dan kebaikan. Thayyibat. Jadi kita mau ngucapin salam aja bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, tapi beda. Kita adab dengan Allah, beda lagi dengan adab dengan Rasul, beda lagi adab dengan guru-guru kita, para wali ya, wali murid. Maksudnya orang-orang soleh. Beda lagi adabnya dengan teman, beda lagi nanti. Makanya ini semua bakal sukses. Hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan Rasul, hubungan dengan guru, hubungan dengan siapapun bakalan sukses. Itu pun pakai ilmu. Makanya yang harus kita pelajari yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Kuncinya tadi apa? Husnul adab, adab yang baik. Adab yang baik itu baik pikiran kita maupun ucapan kita semuanya baik di hadapan Allah. Jadi malu kalau kita sampai suudzon sama Allah. Kan Allah, emang Allah tahu gitu kalau aku suudzon. Kadang-kadang karena mungkin beberapa kasus ya kita suudzon sama Allah dan kita nggak sadar kalau kita itu sedang sangat diawasi oleh Allah. Makanya harus husnul adab. Kalau kita lagi kecewa banget, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Aku tetap menjaga adab karena yang mengecewakan aku bukan Allah, yang mengecewakan aku hanya manusia. Kita ini mencari kesempurnaan, padahal kita masih di dunia yang nggak ada sempurna, ya kan? Ini ngasih contoh aja. Nyari rumah, saya dapat di Buah Batu bagus, airnya kurang Saya dapat di mana? Di Cianjuang. Airnya bagus, udara sejuk, jauh. Nanjak. Ya kan nanjak gitu. Dapat di mana gitu yang airnya bagus, jaraknya dekat, mahal, ya Rabbi. Jodoh juga begitu. Itu teh ganteng gitu, tapi gak ada duit Nah, belum kerja. Ada yang sudah kerja, rumah ada, mobil ada. Kok tua ya? Apa sih? Ada nih ya. Ada nih. Jadi ini agennya bilang, agen jodoh. Ini ganteng, kaya, semua sempurna. Pas sudah ta'aruf, ketahuan orangnya gak romantis. Jadi gimana? Lempeng gitu ya, orangnya ganteng, kaya tapi lempeng gak romantis. Jadi yang mana yang mau dipilih? Gak ada yang sempurna. Kalau kamu mencari kesempurnaan di dunia gak dapet. Jadi gimana? Ya, jadi ini kan tadi latihan husnuzon sama Allah ya. Tetap apapun kondisinya ya, kita at-tahiyyatul mubarakat ya. Jodoh yang diberikan Allah ke kita, atau rumah, atau apa sih, atau kampus, jurusan apa, ataupun pekerjaan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kita ini selalu respect kepada Allah, appreciate ya. Appreciate itu menghargai. Dan saya nggak punya ucapan apa-apa untuk Allah kecuali at-tahiyyatul
mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua yang baik-baik datangnya dari Allah dan untuk Allah. Sedangkan semua yang buruk-buruk datangnya dari aku dan semoga dihilangkan oleh Allah. Ini energi positif yang kita peroleh kalau kita dapat ilmu interaksi bersama Allah. Jadi sama Allah itu selain kita harus selalu respect ya, kita harus selalu apa ya istilahnya, sungkan sama Allah. Ya, kita sudah dapat banyak tapi masih mengeluh terus, aduh malu saya gitu. Kita sudah diberikan, makanya sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, lalu nikmat Allah yang mana lagi yang bakal kamu dustakan? Ya, selalu mengeluh padahal berjuta nikmat sudah Allah berikan. Kita diberikan air yang segar, udara yang sehat, bisa makan setiap hari, bisa ketemu teman, bisa Masya Allah. Ini semua nikmat yang harus bikin kita sungkan kalau kita tidak punya adab di hadapan Allah. Ya, jadi adab, kemudian sungkan sama Allah, harus sungkan. Kalau nggak ada sungkan, kita bisa melakukan apa saja. Kalau lagi marah, ya ini aku, terima aku apa adanya, gitu kan? Melempar apa? Melempar piring dah. Gitu. Ya ini aku, terima aku apa adanya. Ya itu mah belum belajar ya. Tapi kalau sudah belajar, malu sama Allah gitu. Bisa dikasih piring dilempar, lempar gitu. Cuma contoh ya. Suhbah ma Allah, interaksi sama Allah. Makanya ketika kita interaksi kita sama Allah kayaknya kurang baik, kurang bagus, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu supaya interaksi aku sama Engkau lebih baik, tidak banyak mengeluh, tidak banyak menggerutu, dan tidak banyak menyalahkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Jika kamu mau taat sama Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Tahtadu itu petunjuk untuk setiap permasalahan. Makanya taati dulu Allah, dan janjinya Allah berikan jalan keluar. Memilih apapun tadi ya, mau pilih sekolah, pilih jodoh, pilih rumah, pilih apapun. Oke, coba sekarang kita suhbah ma'ar Rasul. Itu juga ada ilmunya. Ya, interaksi bersama Rasul juga ada ilmunya. Ilmunya apa? Jangan hanya misalnya mencintai Rasul itu di lisan saja. Maulana ya Maulana, itu dinyanyikan. Dari maaf ya, beberapa musola gitu ya, nyanyi itu gitu. Nyanyi ya namanya semangat mungkin ya, seakan-akan sudah cinta banget gitu ya. Tapi nggak cukup kita hanya menyanyikan Maulana ya Maulana. Bukan yang Maulana ya, yang selawatan gimana sih? Si Sabian, ada yang apa Sabian? Itu deh, itu jadi viral, semua menyanyikan ya. Itu sebenarnya harus jadi pintu pertama kita mencintai Rasulullah. Bukan hanya di level kita menyanyikan, tapi benar-benar mempelajari apa perintah Rasulullah, apa larangan Rasulullah, sunnah Rasulullah kita ikuti, apa ucapan beliau, seperti apa perilaku beliau ya, bagaimana beliau bermuamalah, semua itu harus kita pelajari. Jadi ini adab atau suhbah ma'an Rasul. Dan ini terus ya, setiap saya baca, saya menemukan hadis-hadis baru. Setiap saya baca, saya menemukan, karena banyak banget hadis-hadis Rasul yang ternyata belum kita dengarkan. Makanya kalau teman-teman tanya, Umi kalau hadis ini gimana? Duh maaf ya, saya belum baca. Karena alhamdulillah ya, petunjuk Rasulullah itu ternyata komplit banget. Mulai kita bangun tidur, ya kan, bangun tidur sudah ada petunjuk Rasul. Apa petunjuk Rasul? Berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama
amatana wa ilaihin nusyur. Tuh kan? Masuk kamar mandi ada petunjuknya. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Habis itu wudhu, sebelum wudhu ada petunjuknya, setelah wudhu ada petunjuknya terus sampai keluar rumah. Keluar rumah petunjuknya apa? Misalnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan doa keluar rumah sampai kita menutup mata kembali semua ada petunjuknya. Kita mau cari harta ada petunjuknya, cari rezeki ada petunjuknya, cari ilmu ada petunjuknya. Ini as-suhbah ma'ar Rasul. Nah, berikutnya as-suhbah ma'a al-ahl. Ini juga ada petunjuknya. Bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga. Misalnya ternyata dengan keluarga itu salah satu yang haknya sangat banyak itu dari keluarga ya. Ada seorang anak yang mengatakan, saya mah susah untuk bisa birrul walidain, untuk bisa berbakti kepada orang tua. Kenapa susah? Saya dari kecil ditinggalin sama ayah saya. Jadi kalau saya ngeliat ayah saya bawaannya kesel. Nah itu banyak kasusnya. Atau saya dari kecil dititipin ke nenek saya nggak diasuh oleh ibu saya. Jadi kalau saya bandel ya salah ibu saya, dan ibu saya nggak pernah terdidik. Nah ini bisa terjadi karena kurang mencari ilmu. Coba kalau kita mendengarkan, ada banyak sekali kisah ya. Misalnya, dan ini kisah nyata, seorang laki-laki ya membawa ibunya ke dokter, masuk ke ruangan dokter. Ibunya kenapa? Kok rada aneh gitu. Ibunya itu kayak punya alam sendiri. Ini sendiri padahal sudah sepuh ya. Bukan sepuh sih ya, sedanglah tua gitu. Kelakuannya seperti anak kecil. Iya, ini ibu saya mentalnya terbelakang dan saya yang merawatnya. Oh gitu. Sejak kapan ibunya sakit seperti ini? Ya nggak connect sama sekali, seperti anak kecil kelakuannya. Ibu saya sakit sejak hamil saya. Jadi waktu itu ini mah memang ceritanya rada sedih, tapi semoga ini bagian dari waqul Rabbi zidni ilma. Sebulan setelah menikah, ayah saya menceraikan ibu saya. Kemudian ibu saya jadi hang. Ibunya hang, akhirnya selama hamil sampai anaknya terlahir, sampai bayi, sampai anaknya usia 10 tahun, itu ya kondisinya masih hang sampai ibunya sampai anaknya besar juga ibunya masih hang, nggak ngerti apa-apa, bersikap seperti anak kecil. Jadi waktu kamu lahir siapa yang ngasuh kamu? Yang ngasuh aku nenek. Nenek aku mengasuh aku dan ibu sekaligus. Ini keren banget. Berikutnya, bahkan ketika aku udah umur 10 tahun, aku sudah merawat ibuku. Aku bermain bersama ibuku ya, kalau ibunya seperti anak kecil gitu. Terus ibunya tiba-tiba teriak ke anaknya, gitu, anak gitu. Nggak bilang anak sih, pokoknya gitu. Kayak anak kecil gitu, tarik-tarik anaknya. Ibu mau minta apa gitu? Aku mau minta kentang. Karena ibunya memang kayak anak kecil gitu. Aku mau minta kentang gitu. Oh iya ya, nanti kita pergi ke warung ya. Sabarnya seorang anak kepada seorang ibu, padahal ibunya maaf ya, waktu dia bayi ibunya nggak nyusuin karena ibunya heng ya. Ibunya nggak nyusuin, nggak ngerawat, nggak ngajarin, nggak nyuapin, nggak ngegendong, tapi si anak luar biasa menyayangi ibunya seperti melebihi menyayangi anak-anaknya. Ini seorang laki-laki padahal ya. Terus ngobrol lagi, tiba-tiba ibunya bilang, ya udah aku kentang gitu kan, kata anaknya, ya udah kita ke warung ya habis ini gitu. Kata ibunya, aku nggak mau kentang lagi, aku mau ke Mekah. Jadi masya Allah, sang anak dengan sangat sabar melayani sang dokter bilang,
Jadi yang merawat ibu kamu sendiri, ya saya sendiri. Kenapa nggak ngambil pembantu atau perawat gitu ya? Kalau aku ngambil perawat, aku nggak tega, karena yang namanya ibuku kayak anak kecil. Nggak semua perawat sabar, nggak semua perawat ngerti ibu asuh gitu. Dilihat ini kuku ibu pendek dan bersih, siapa yang bersihin? Aku yang bersihin. Insya Allah ya, seorang anak laki-laki dengan ibu hand seperti itu selama bertahun-tahun aku yang bersihin. Terus yang nyuapin? Aku juga yang nyuapin. Kenapa kamu yang nyuapin gitu? Karena aku yang harus mengatur berapa suap yang masuk ke mulut ibu aku. Karena kalau kelebihan, ibu aku kadar gulanya tinggi. Masya Allah, sampai sang dokter tuh, lalu kamu tuh bisa sehebat ini ya, jarang-jarang banget ya ada kisah seperti ini. Apa pelajarannya? Al-Wafa. Dia belajar dari Al-Wafa. Wafa itu menyempurnakan pengabdian. Pengabdian harus disempurnakan. Dia nggak perlu menuntut ibu aku dulu nggak begini, nggak begitu, nggak. Terserah mau ibu seperti apa, tapi yang jelas aku senang berbakti kepada ibu dan gak malu memiliki seorang ibu yang rada hang, bukan rada hang, emang hang berat. Jadi wakur Rabbi zidni ilma. Kadang-kadang kita hanya bertemu dengan seseorang dan mendengar ceritanya, kita memperoleh ilmu. Dan ilmunya itu jauh lebih berharga ya, karena kita menyaksikan sendiri kekuatan dia untuk, kalau kita duduk dan ngebahas wafa. Wafa itu apa? Wafa itu kesempurnaan menuntaskan pengabdian. Pulang kita nggak pernah tahu apakah wafa itu benar-benar akan kita kerjakankah, atau sekedar pengetahuan tentang wafa, tentang menyempurnakan pengabdian. Bicara tentang wafa lagi ya, itu banyak banget kisah-kisahnya. Mungkin aku udah pernah cerita. Seorang kakek setiap pagi pergi ke rumah panti jompo. Setiap pagi, kemudian setiap jam 8 teng dia sudah nyuapin seorang perempuan. Jadi kakek-kakek menyuapi nenek. Itu pemandangannya indah banget. Ya kan, dua-duanya udah lemah gitu, yang kakek nyuapinya gini-gini, yang nenek gitu kan. Ya Allah, romantis, saking romantisnya jadi viral pasangan ini. Sampai datang yang mewawancarai kakek keren banget sih, setiap jam 8 teh sudah nyuapin nenek ini. Emang ini nenek siapa? Dulu dia mantan pacar aku. Kata si kakek, oh jadi istri, ya dia istri aku. Terus kenapa ditaruh di panti jompo? Dan aku sendiri juga sudah lemah ya, anak-anakku juga di luar kota, jadi aku sendiri nggak bisa merawat 100%. Jadi ya terpaksa aku letakkan dia di panti jompo. Jadi aku hanya bisa menemani dia makan pagi sama makan siang gitu, dan nggak pernah telat. Kakek emang selain dia tua, apalagi keluhan dia itu pikun berat. Jadi benar-benar tidak mengenali pacarnya. Jadi si kakek nih, dia datang atau nggak datang nggak bakal nanyain, "Dak lu siapa? Lu ngapain nyuapin gua?" Nggak ingat soalnya. Kata si nenek gitu, "Kenapa sih kamu gitu kok rajin banget nyuapin aku?" Dipikir pembantunya gitu kan, atau siapa gitu. Jadi kakek meskipun si nenek nggak tanya, jadi kakek tetap datang untuk menyuapi. Kenapa sih kek kamu setia banget ya? Padahal si istri ini kan udah hilang ingatan, sudah nggak inget bahwa ini suaminya, bahwa ini anaknya dan sebagainya, udah nggak inget. Tapi kakek terus khidmah, menyempurnakan, menuntaskan pengabdian. Kenapa kakek masih saja datang padahal nenek sudah lupa dengan kakek. Kata kakek, mungkin si nenek sudah lupa aku, mungkin si nenek sudah melupakan kenangan manis kami bersama, tapi aku tidak pernah melupakan apa yang sudah dilakukan oleh nenek untukku. Waduh, banget ya kakeknya. Jadi si kakek, subhanallah,
subhanallah, si nenek ini dulu setiap pagi menyiapkan sarapan, setiap pagi mandiin anak-anak, setiap pagi membersihkan, pokoknya diceritain semua yang pernah dilakukan oleh nenek. Neneknya pun ya cuek aja ya, dia diceritain berulang-ulang juga tetap nggak nyambung, tapi si kakek masih terus menyambung. Inilah yang disebut dengan wafa. Kita melakukan sesuatu nggak harus ada timbal balik. Kita melakukan sesuatu karena memang menyempurnakan tugas tadi, dan ini hanya bisa diperoleh dari ilmu. Waqur Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ilmu apa sih yang belum aku peroleh? Banyak banget, seputar wafa lah, seputar tadi ya berinteraksi sama Allah, berinteraksi sama Rasul, atau misalnya kita berinteraksi kepada guru kita butuh banyak sekali ilmu. Kita nggak ngerti memperlakukan guru yang baik itu gimana. Sudahkah kita mendoakan guru-guru kita? Sudahkah kita silaturahim kepada guru-guru kita? Ternyata kita masih butuh banyak ilmu. Ibnu Abbas ketika masih kecil, beliau bersama Rasulullah. Rasul itu masuk ke kamar mandi. Ketika keluar, melihat sudah ada air wudhu. Siapakah yang mempersiapkan air wudhu ini? Dijawab, yang mempersiapkan air wudhu adalah Ibnu Abbas. Wis keren, di bocah ya, masih bocah sudah hikmah, sudah itu tuh ilmu itu nggak bakal diperoleh kecuali ya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Kadang kita sama guru cuek ya, guru butuh apa, guru seperti apa kita cuek. Ini teh sampai air wudhu pun disiapkan oleh Ibnu Abbas. Akhirnya karena Ibnu Abbas adalah murid kesayangan Rasul ya, yang ilmunya bukan hanya ilmu menghafal, tapi dia juga ilmu khidmah, ilmu melayani. Akhirnya Rasul berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Jadi ini ternyata kita butuh sekali ilmu-ilmu bermuamalah dengan guru. Atau misalnya kita butuh ilmu ngeprank. Ngeprank juga kita butuh. Apa sih ngeprank? Ngerjain, ya kan? Wah, ide-ide ngeprank tuh banyak banget, sampai ada orang yang copot jantungnya gara-gara di prank, macem-macem ya. Suatu hari ada 2 orang. Ini ilmu ngeprank ya. Ada 2 orang laki-laki berjalan di sepanjang sawah atau kebun. Ternyata di bawah pohon dilihat ada sepatu jelek. Wah, ini pasti sepatunya sang petani yang lagi meladang. Bentar lagi petani itu akan datang ke bawah pohon ini dan mengambil sepatunya. Ting, gitu kan? Ceritanya kan otaknya otak ngeprank ya. Mau ngerjain. Yuk kita ambil sepatunya, nanti dia pulang, nanti pas dia nyampe di sini pasti tengok kanan tengok kiri, ini siapa yang ambil sepatu ya, gitu. Kok tega banget, pasti itu pemandangan yang seru banget buat orang ngeprank kan gitu ya. Cara bahagianya ngerjain orang, pasti seru banget kalau dia tengok kanan tengok kiri nyari sepatunya. Akhirnya nanti dia pulang tanpa sepatu, pasti seru banget gitu kan. Akhirnya temennya bilang, kamu mau gak ngeprank yang pakai ilmu? Itu mah ngeprank biasa, ini ngeprank pakai ilmu gimana? Kamu kan orang kaya, tuh duit ambil dari dompetmu, taruhlah di sepatu di sepatu petani itu gitu. Itu pasti bakal lebih seru. Udah kamu mah duit mah gampang ya, minta bapak juga lebih banyak lagi gitu kan. Oh iya bener ya gitu, itu pasti pemandangannya lebih seru gitu. Dia keluarkan duitnya beberapa lembar, ditaruh di sepatu kanan, beberapa lembar lagi ditaruh di sebelah kiri. Akhirnya, yuk kita sembunyi gitu di video. Di video beneran petani itu selesai di sawahnya, kemudian menuju ke sepatunya. Biasa ya, dia sebelum memastikan biar tidak ada seranda di sepatunya, diketak-ketak, pas diginiin, ada uang gitu, dilihat, diterawang, diraba. Ini beneran uang asli gitu. Ya Allah,
Kemudian pas dia ambil sepatu satu lagi juga seperti itu. Dia tengok kanan, tengok kiri, cari di mana-mana nggak ada orang gitu. Akhirnya dia bersujud, kemudian berdoa dengan suara yang kencang, ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, alhamdulillah, terima kasih, sambil menangis terseduh-seduh sampai tani tersebut. Masya Allah, Engkau maha mendengar doaku ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, istriku sedang sakit parah ya Allah, anak-anakku belum makan ya Allah, dan Engkau kirimkan beberapa lembar di sepatuku ya Allah. Terima kasih. Dia nangis sampai lama, sampai bersujud bersyukur. Akhirnya yang ngeprank tadi ngambil video. Mana yang lebih baik, ngeprank ngerjain orang kah atau pemandangan seperti itu? Oh Masya Allah. Ternyata ketika kita menginginkan kebahagiaan ya, gak harus lewat kesengsaraan orang. Kita membahagiakan orang, itulah sumber bahagia kita kalau kita pakai ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Penting banget kita melakoni seluruh kehidupan kita pakai ilmu. Apalagi nih contoh-contoh yang pakai ilmu. Misalnya kita harus menghadapi orang-orang yang maaf ya, secara ilmu agamanya bodoh gitu ya. Kita dihina, kita dicaci, kita direndahkan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membalas? Apakah kita mengimbangi apa yang dia lakukan? Maka yang paling baik kalau pakai ilmu kita di posisi seperti ini adalah ya da'ulah, mendoakan dia. Ya. Jadi kalau kita kesal sama orang, ada yang menzalimi kita, berikan doa terbaik kita. Allahumma hdihi, ya Allah berikan dia hidayah supaya dia lebih baik, dan aku juga harus lebih baik dari dia. Dan ini semua pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, kita sama Allah salah, kita sama orang tua salah, kita sama tetangga salah, kita mau ngeprank juga salah karena nggak pakai ilmu. Jadi ketika kita bersama orang-orang yang menzalimi kita ya, maka cara yang paling baik adalah mendoakan dia atau minimal menjauh biar kita tidak terkena bahaya dia. Atau misalnya ya, ini salah satu kisah wa qur rabbi zidni ilma. Satu hadis bikin seseorang paham dan menyelamatkan. Kisahnya seorang laki-laki berkunjung ke temannya, dilihat di rumahnya itu ibunya, kalau tadi ibunya sangat dimuliakan. Kalau ini ibunya maaf, tangannya diikat, kakinya diikat. Kaget banget. Kok kamu gini sama ibu kamu? Ini kamu bisa ukul walidain. Ukul walidain itu bisa durhaka sama orang tua gitu. Diingatkan, maaf ini terpaksa aku lakukan. Aku harus mengikat tangan dan kaki ibumu. Kenapa? Kalau tangan dan kaki ibu aku lepas, maaf, kotorannya dia makan. Ya ada aja yang namanya akal orang sampai hilang seperti itu ya. Jadi dia seperti anak kecil, dia buka baju, terus kalau dia buang kotoran dia makan. Makanya tangan dan kakinya diikat. Ini satu kisah, akan aku bandingkan dengan kisah yang lain. Pelajarannya adalah saya ngambil hadis, barang siapa yang selama hidupnya senang mempelajari Al-Quran, baik membaca, mentadaburi, mengamalkan, maka Allah pasti akan jaga akalnya. Ini hadis yang harus kita pegang erat-erat. Ya, aku ulang lagi ya, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan jaga akalnya. Artinya apa? Nanti ketika kita hari ini, detik ini, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak menghafal Al-Quran, kita banyak mempelajari Al-Quran. Detik ketika kita nanti ila ardhanil umur, ketika kita sudah di usia pikun, ketika kita di usia gak nyambung, itu kelakuan kita gak parah-parah banget. Kenapa? Ada janjinya. Barang siapa
yang banyak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, berakhlak Al-Quran, Allah jaga akalnya. Gak sampai nanti kalau kita pikun makan, kotoran atau buka baju atau melakukan hal-hal yang benar-benar akal kita hilang. Makanya membaca Al-Quran, mempelajari, mengamalkan dan mentadaburi dan sebagainya itu juga menjaga akal kita. Ya, bukan hanya sekedar kita ibadah, bukan hanya sekedar kita dapat pahala, tapi akal kita benar-benar akan terjaga, gak gampang pikun dan gak gampang hang. Aku bandingkan dengan kisah yang lain ya. Seorang murid pergi ke dosennya. Dosennya itu sudah tua banget, sudah sempoyongan, tapi kalau ngomong itu Al-Quran, hadis, itu komplit banget semua, yang gak ada yang lupa. Sang murid bertanya, wahai dosen, kakekku dulu kuliah, engkau yang ngajar. Ayahku, tadi kakek ya, ayahku kuliah, engkau yang ngajar. Sekarang aku kuliah, engkau juga yang ngajar. Kok beda banget dengan temanku, maaf ya, yang tadi ibunya usianya padahal lebih tua, yang dosen, yang ibu-ibu tadi belum terlalu tua, tapi akalnya sudah. Kuncinya apa? Ya dia penasaran gitu. Ini kenapa usianya lebih muda tapi akalnya sudah hilang, sedangkan ini usianya jauh lebih sepuh tapi akalnya masih bagus, Al-Qur'annya nempel, hadisnya nempel, ngajarin kebaikan, masih connect, masih dihormati orang ya, karena masih bagus semuanya gitu. Kalau mesin tuh masih kepake banget. Rahasianya apa? Itu tadi salah satunya. Sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan jaga akalnya. Atau beliau juga melanjutkan memberikan nasihat, Aish taqiyyan ta'ishu qawiyan. Ya, sepanjang hidup kamu, hiduplah, milikilah gaya hidup orang-orang yang bertakwa. Maka niscaya sepanjang hidup kamu akan kuat fisiknya, kuat hatinya, kuat jantungnya, gak gampang serangan jantung, dan kuat akalnya juga. Dan ini tentu pakai waqur rabbi zidni ilma. Kita datang ke sini ini untuk mengasah semua kebaikan, untuk mendapatkan semua kebaikan. Pulang dari sini baca Al-Quran, ya, pelajari isinya, hafalkan, meskipun hanya menghafalkan beberapa ayat, terus usahakan menghafal untuk menjaga akal kita. Jangan sampai ketika kita di usia pikun kita melakukan hal-hal yang terlalu kacau. Karena ya memang kita ini diciptakan oleh Allah dari lemah menjadi kuat, dan kita akan kembali lemah lagi. Nanti maaf ya, telinga kita gak dengar lagi. Misalnya kalau sekarang jarak segini kita bisa mendengar, nanti didekatkan, gak dengar. Nanti yang akan Allah kurangi adalah pendengaran, penglihatan, bahkan pengucapan, kekuatan, semuanya akan Allah ambil perlahan-lahan. Dan jangan sampai Allah ambil akal kita, karena itu fatal banget kalau sampai Allah ambil akal kita. Caranya gimana? Kita pertahankan, kita kuatkan dengan zikrullah. Salah satu yang bikin kita akalnya kuat juga adalah dengan zikrullah. Kalau kita di usia muda aja gampang hang, bagaimana kita di usia tua nanti? Bilang ke anaknya, saya gak pernah dikasih makan gitu, padahal dia lagi makan. Ini penyebabnya apa? Ya mungkin ya kita gak boleh seudon ya, kita mempersiapkan diri kita. Jangan sampai saya bersikap seperti anak-anak karena kurang mengasah akal kita dengan zikrullah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan ibadah atau gaya hidup orang-orang bertakwa. Jadi gitu teh ceritanya. Waqur rabbi zidni ilma. Itu
tuh kayak penggalan ayat sekian, tapi dikasih sampel kisah-kisah yang banyak banget dan semuanya ngasih manfaat, ngasih ibrah buat kita semua. Ya nggak sih teman-teman? Nah, apa namanya? Kalau istilahnya mungkin kita sekarang masih muda dan mungkin yuk masih berjiwa muda semuanya. Yuk kita kuatkan untuk terus mencari ilmu dan jangan lupa doanya tadi, Robbi zidni ilman. Nah, kalau misalkan udah kita punya semangat itu, nanti lebih rajin menghafal Al-Quran dan nanti Allah menjaga akal kita dan masya Allah itu jadi mengingat banget sih. Itu beneran. Ya itu juga saya pas baca itu, setiap kita baca pasti dapat ilmu lagi ya. Jangan berhenti mencari ilmu karena setiap ilmu baru itu manfaat banget. Kita duduk di masjid dapat ilmu, kita buka HP dapat ilmu, kita pergi ke pasar dapat ilmu. Terus berdoa waqur rabbi zidni ilma. Jangan sampai kami kembali kepada Engkau dalam kondisi yang sudah hilang akal misalnya, kemudian amalannya minim, kemudian pokoknya serba kurang ya. Makanya yang paling penting rekomendasi Allah sering-sering berdoa waqur rabbi zidni ilma. Karena dengan ilmu misalnya ya kita tadi bisa mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah kita khasyah, kita takut kepada Allah. Kenapa sih kita harus takut sama Allah? Karena kalau kita punya rasa takut kepada Allah, ada pagar, ada benteng yang menghalangi antara kita dengan maksiat. Semakin kita takut sama Allah, maka kita semakin jauh dari maksiat. Tapi kalau pagar kita rendah, mudah saja kita melompati dan berbuat maksiat. Karena innama yakhshallah min ibadil ulama. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Semua ilmu yang kita pelajari puncak tertinggi hasilnya adalah takut. Kalau kita semakin banyak ilmu, hasilnya harusnya nambah takut kepada Allah. Bukan sebaliknya, makin banyak ilmu makin sombong, bukan seperti itu. Di dalam Al-Quran hanya orang-orang berilmu saja yang takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah berarti dia nggak punya ilmu apa-apa sama sekali. Jadi kita mengukur kadar ilmu kita lewat rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, maka insya Allah ilmu kita bertambah. Tapi kalau rasa takut kita menurun, kayaknya ilmu kita menguap. Sudah belajar tapi nggak ada nggak ada efeknya, nggak ngefek di dalam hati kita. Karena efek ilmu yang paling utama adalah takut kepada Allah. Ya. Makanya mencari ilmu itu nilainya juga banyak ibadah. Imam Malik pernah ya ketika lagi ngisi di masjidnya, kemudian ngelihat muridnya di pojok sana takbir Allahu Akbar, sholat sunnah. Ketika selesai sholat sunnah kalian, kenapa kamu meninggalkan yang lebih baik untuk sesuatu yang nilainya lebih rendah? Jadi memang benar yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Saya sholat dulu atau dengerin dulu pengajiannya atau taklimnya. Nah, kalau kata Imam Malik, dahulukan mencari ilmu daripada ibadah sunnah. Saya juga pernah di Masjid Nabawi. Memang ya niat kalau ke Masjid Nabawi mah mau ngaji, mau sholat gitu kan. Dateng, ngaji, sholat. Pas saya ngaji, bacaan saya mungkin beda ya. Kok bacaannya, pokoknya ini bacaan orang Arab lah. Standar yang gak gitu juga sih. Maksudnya ya gitulah pokoknya ini beda lah bacaannya. Langsung disamper sama petugas masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dia. Karena kan kalau orang Indonesia
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu orang Indonesia. Tapi kalau orang assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Wah, berarti ini bisa sekarang malu kalau ya, insya Allah, masya Allah, incimina doang ngobrol gitu, ngobrol sama petugas petugas masjid. Aku bilang, Astazin, aku izin saya mau baca Quran sama sholat. Lah, gitu kata dia. Kamu nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji gitu. Aku pengen sholat dan pengen ngaji gitu. Kalau di sini afdolnya taklim, kata dia. Mau nggak? Karena beliau ini ternyata ya, yang nyamper aku adalah ustazah di Masjid Nabawi. Sebentar lagi aku mau taklim. Ya kayak tadi Atok ya. Kalau Atok tadi dia taklimnya di Haram Mekah. Kalau aku ini lagi bersama ustazah di Haram Madinah. Haram Madinah itu maksudnya Masjid Nabawi. Aku ini pengajar di sini. Sebentar lagi aku akan bikin taklim. Aku lihat orang Indonesia banyak banget. Kamu mending jadi penerjemah aku. Aku akan ajarkan mereka cara sholat, cara ini dan itu, dan kamu yang terjemahin. Aku mau ngaji. Ih kamu, kamu nggak tahu mana yang lebih penting, membaca Al-Quran dengan sholat sunnah atau memberikan taklim. Makanya kata beliau, memberikan taklim, belajar atau mengajar, mencari ilmu, menambah ilmu itu lebih afdol, diutamakan daripada kita melaksanakan hal-hal yang sunnah. Jadi waktu itu yaudah beliau ngajar, terus pakai bahasa Arab, aku yang nerjemahin. Oh iya, akhirnya aku duduk aja dapat ilmu. Oh ternyata cari ilmu lebih afdol daripada seperti itu ya. Kadang-kadang kita bingung, aku ngaji dulu atau ini dulu ya gitu. Kadang-kadang misalnya gini, menunggu waktu antara azan dan iqamah. Ternyata nunggunya rada lama. Orang mikir lebih baik aku baca Al-Quran atau ngapain nih antara azan dan iqamah. Apa yang lebih baik? Jawab azan, sholat sunnah. Jadi gini, antara azan dan iqamah sudah sholat sunnah, masih menunggu waktu lama. Ngapain? Yang enak, yang paling afdol, bukan yang enak. Lupa mungkin. Yang paling afdol menghabiskan waktu antara azan dan iqamah adalah berdoa. Karena itu tempat mustajab. Kamu boleh ngaji tapi nanti setelah sholat itu lebih baik. Karena antara azan dan iqamah ini waktunya nggak banyak, jadi mending banyak doa. Doa apa ya? Allah berikan jodoh. Doa andalan ya. Ya Allah. Itu nanti ya. Ketika menunggu waktu kan lumayan lama antara azan dan iqamah, yang paling afdol adalah berdoa. Seperti itu tadi ya. Itu juga semua pakai ilmu. Jadi mencari ilmu selain ibadah, ternyata bukan hanya ibadah, justru lebih afdol dari ibadah. Bahkan dikatakan muzaqaratuhu tasbih ya. Mendengarkan ilmu itu sepadan dengan, bukan ini aku terjemahkan, yang mudzakarah itu belajar. Kita baca buku atau mendengarkan seperti ini selevel dengan tasbih. Kalau tasbih aja kita subhanallah 1 detik ya, kita duduk di majelis sekitar 2 jam. 2 jam full tasbih. Sudah memenuhi langit dan bumi timbangan amal kita. Kemudian al-bahsu anhu jihad. Al-bahsu anhu itu maksudnya benar-benar berupaya jalan dari ini, bahas ini bisa mengkaji atau benar-benar mencari, misalnya dari rumah ke sini itu kan sebuah upaya ya, sebuah jihad. Nah, itu seperti jihad kalau kita niatnya mencari ilmu. Berikutnya ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Kita mengajarkan ilmu itu seperti sedekah. Hanya mengajarkan saja seperti sedekah. Wa badluhu, ini bukan hadis, tapi ini diambil quotes sebenarnya ya. Disarikan. Hadis Rasul seputar ilmu banyak banget, dan ini disarikan oleh para ulama menjadi sebuah quotes seputar ilmu. Mencari ilmu itu jihad, duduk di majelis ilmu itu tasbih, memberikan ilmu itu
sedekah, ilmu apa aja. Semua yang bermanfaat adalah ilmu. Ya, dan pencari ilmu itu seperti orang-orang yang meniti jalan ke surga. Ya, kita tidak meniti ke Al-Latif, kita tidak meniti ke Al-Murabbi atau TSM. Kita sedang menuju surga. Janji Allah ya, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju kepada ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan-jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Ladies Day kali ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilma. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا واحفظ علينا ما علمنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah sepanjang kehidupan kami, tambahan umur kami adalah tambahan ilmu untuk kami. Tambahan umur kami adalah tambahan ketaatan dan iman. Ya Allah, semua ilmu yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari, jadikanlah manfaat, jadikanlah kebaikan, jadikanlah ilmu yang telah kami pelajari ya Allah merasuk ke dalam darah daging kami, menjadi akhlak kami ya Allah. Jangan sampai semua yang telah kami pelajari hilang begitu saja ya Allah. Jangan sampai kami ini hamba-hamba yang telah banyak mendengarkan kebaikan tapi melemparkannya kembali, yang mendengarkan banyak kebenaran tapi tidak mengikutinya ya Rabb. Alimna ma yanfa'na, berikan kami ilmu-ilmu yang mendatangkan manfaat untuk kami.
ilmu yang mendekatkan kami kepada surga, ilmu yang mengenalkan kami kepada Allah, ilmu yang membuat kami taat kepada Rasulullah, ilmu yang membuat kami berbakti kepada orang tua, ilmu yang membuat kami menjadi semakin indah akhlaknya, ilmu yang menjadikan kehidupan kami diberkahi ya Rabb, ilmu yang menjadikan kami selalu didoakan oleh para malaikat, ilmu yang menjadikan kami senantiasa diliputi rahmat, ilmu yang menjadikan kami selalu didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk-Mu ya Allah ketika kami berangkat mencari ilmu. Di dalam hadis Rasul, semua mendoakan kami, sampai ikan yang di lautan juga mendoakan kami, memohonkan ampunan untuk dosa-dosa kami ya Allah. Jihad kami mencari ilmu ini ya Allah, semoga menjadi penghapus dosa kami, semoga menjadi penarik rahmat-Mu ya Rabb. Alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami ini penuntut ilmu, sehingga setelah mencari ilmu kami tidak berhenti bertasbih, setelah mencari ilmu kami tidak berhenti bertahmid, setelah mencari ilmu kami tidak berhenti memberikan khidmah, melayani umat ya Allah, melayani orang tua kami ya Allah, melayani guru kami ya Allah, melayani orang-orang soleh ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kami melupakan sebagian ilmu yang sudah kami dengarkan, tolong ingatkan kami. Ya Rahman, jangan biarkan kami terus berada di dalam kegelapan. Berikan cahaya ilmu di hati kami. Berikan cahaya ilmu di jiwa kami ya Rabb. Jangan biarkan kami dalam kegelapan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Dengan ilmu, jadikan kami hamba-hamba yang halim, hamba-hamba yang lembut hatinya, hamba-hamba yang memaafkan, hamba-hamba yang mengerti saudara-saudaranya, hamba-hamba-Mu yang tidak pernah berputus asa, hamba-Mu yang selalu bertawakal kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Dengan ilmu yang kami cari, tolong bukakan pintu keberkahan pintu langit-Mu, bukakan pintu keberkahan bumi-Mu ya Rabb. Dengan ilmu yang kami cari ini ya Allah, berikan kami hikmah, tambahkan hikmah, sehingga kami adalah manusia-manusia yang berhias hikmah ya Rabb. Hikmah di lisan kami, hikmah di perilaku kami ya Rabb. Dan jangan golongkan kami bersama orang-orang yang akhlaknya buruk ya Rabb. Bantu kami bersama-sama memiliki golongan teman-teman yang akhlaknya mulia ya Rabb. Alhiqna bis-shalihin. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh di dunia maupun akhirat ya Rabb. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang rajin berpuasa. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang seluruh kehidupannya Engkau ridhoi. Ya Rahman, Ya Rahim. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa shammilna bil afiyah. Fahimna fahma Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbi Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم ورزقنا الحكمة والمعرفة والعلم والحلم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya Rahman, Ya Rahim. Cukupkan kehidupan kami dengan ilmu. Cukupkan kehidupan kami dengan mengenal Allah. Cukupkan kehidupan kami dengan takwa. Cukupkan kehidupan kami ya Allah dengan akhlak yang mulia. Cukupkan kehidupan kami ya Allah dengan kesehatan. Engkau telah memberikan faham kepada Sulaiman. Engkau telah memberikan hikmah kepada Luqman. Maka berikanlah untuk kami ya Allah fahamnya Sulaiman, hikmahnya Luqman. Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kami membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, bantu kami faham ya Allah, bantu kami menghafalnya. Ketika kami lupa, kembalikan seluruh yang telah kami lupakan ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hamba-hamba-Mu yang melupakan Al-Quran ya Allah, sehingga nanti di akhirat nanti Engkau lupakan kami. Kami berusaha mengingat Al-Quran, kami berusaha mengingat-Mu ya Allah, sehingga di akhirat nanti kami diingat oleh Engkau ya Rahman ya Rahim. Jangan tinggalkan kami ya Allah dalam kesesatan. Jangan tinggalkan kami dalam kegelapan. Jangan tinggalkan kami tanpa ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.